Sejak awal sejarah manusia, Alkitab menyingkapkan bahwa dunia ini tidak terbatas pada apa yang terlihat. Ada dimensi rohani tak kasat mata, di mana kuasa terang dan gelap berperang dan memengaruhi jalannya umat manusia. Dalam kisah ini, salah satu tokoh yang menonjol adalah Mikael, sang penghulu malaikat. Ia tidak muncul dalam peristiwa biasa, melainkan selalu hadir di momen-momen genting. Ketika nasib bangsa-bangsa dipertaruhkan, ketika umat Allah perlu dilindungi, atau ketika perang kosmik terjadi melawan setan. Gelar penghulu malaikat hanya diberikan kepada satu pribadi, yaitu Mikael. Daniel menyebutnya sebagai pemimpin besar yang membela anak-anak bangsamu. Daniel 12 ayat 1. Dalam kitab Yudas, ia digambarkan menghadapi iblis dengan otoritas Allah. Dan di Wahyu 12, Mikael memimpin bala tentara sorga mengalahkan naga dan para pengikutnya. Peran Mikael berbeda dari malaikat lainnya. Gabriel misalnya dikenal sebagai pembawa pesan. Kerubim dan serafim dipenuhi penyembahan, tetapi Mikael unik. Ia adalah panglima perang sorgawi, pejuang keadilan Allah yang turun tangan di tengah konflik rohani. Salah satu gambaran paling jelas terdapat di Daniel 10. Seorang utusan surgawi ditahan selama 21 hari oleh penguasa kerajaan Persia, entitas rohani yang memengaruhi kerajaan duniawi. Mikael datang menolong dan membebaskan jalan agar pesan Allah bisa sampai kepada Daniel. Ini menunjukkan bahwa pertempuran rohani itu nyata dan Mikael hadir untuk memastikan rencana Allah tidak terhalang. Mikael dikenang bukan karena kata-kata penghiburan, melainkan karena tindakannya sebagai prajurit sorga, pembela umat Allah, dan panglima yang memastikan terang selalu menang atas gelap. Mikael adalah simbol campur tangan ilahi di masa konflik. Kehadirannya menegaskan bahwa kehendak Tuhan tidak pernah bisa digagalkan oleh kekuatan manapun. Dalam tradisi Yahudi, ia dikenal sebagai pelindung Israel, penjaga janji Allah. Bagi iman Kristen, ia dikenang sebagai tanda kemenangan Kristus atas kuasa jahat. Kitab Yudas menggambarkan Mikael saat berselisih dengan iblis mengenai jenazah Musa. Menariknya, ia tidak mengandalkan otoritasnya sendiri, tetapi berkata, "Tuhan, kiranya Engkau ditegur." Ini menegaskan bahwa sekalipun ia penghulu malaikat, kuasanya tetap bersumber dari Allah. Pelajarannya jelas, kemenangan sejati bukan karena kebesaran makhluk, melainkan karena kedaulatan Tuhan. Mikael muncul di titik-titik penting sejarah keselamatan. Dalam kitab Daniel saat pembuangan, dalam kitab Yudas saat perselisihan rohani, dalam Wahyu saat perang kosmik di surga, dan dalam Daniel 12 saat akhir zaman. Kehadirannya menjadi tanda profetik bahwa Allah selalu menyediakan pembela bagi umatnya. Mengapa namanya disebut berulang kali? Karena sosok Mikael adalah pengingat bahwa kita tidak sendirian. Ia mewakili kuasa surgawi yang bekerja melampaui keterbatasan manusia. Paulus menegaskan dalam Efesus 6 ayat 12 bahwa pergumulan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan kuasa-kuasa gelap. Dan di tengah peperangan itu, Mikael adalah bukti nyata bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya tanpa perlindungan. Kisah Mikael menyingkapkan bahwa di balik peristiwa dunia yang kasat mata, ada peperangan rohani yang lebih besar. Disitulah ia menjadi tokoh sentral, pejuang, pelindung, dan pengingat bahwa kemenangan selalu ada di pihak Tuhan. Sejak kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, Alkitab konsisten mengingatkan kita akan konflik yang terus berlangsung antara kebaikan dan kejahatan. Di Kejadian, ular menipu Hawa dan dosa masuk ke dunia. Dalam Ayub, setan menuduh hamba yang setia. Dalam Daniel, kita melihat pertempuran antara malaikat Tuhan dengan kuasa-kuasa rohani yang memengaruhi bangsa-bangsa. Dan di Wahyu,
Puncaknya adalah peperangan kosmik di mana naga itu akhirnya dikalahkan. Paulus menegaskan dalam Efesus 6 ayat 12 bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa, dan penghulu kegelapan. Artinya kejahatan bekerja bukan hanya secara pribadi, tetapi juga melalui sistem dan kekuatan yang menguasai dunia. Itulah yang dialami Daniel ketika malaikat berkata bahwa ia ditahan oleh pangeran Persia. Bukan manusia, melainkan entitas rohani yang berusaha menghalangi pesan Tuhan. Di saat itulah Mikhael, sang pemimpin pasukan malaikat, turun tangan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa doa-doa Daniel bukan diabaikan. Jawabannya tertunda karena peperangan rohani. Saat waktunya tiba, Tuhan mengutus Mikhael untuk membuka jalan. Mikhael bertindak bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan dalam ketundukan pada rencana Allah. Ini menunjukkan bahwa alam rohani bukanlah kacau. Ada hierarki, ada kepemimpinan, dan ada kepastian kemenangan akhir. Salah satu strategi terbesar musuh adalah membuat manusia percaya bahwa peperangan ini tidak nyata. Dunia yang rasionalis sering menganggapnya sekadar metafora. Namun, Alkitab jelas, peperangan rohani itu sungguh ada, meski tak terlihat mata, dan dampaknya kita rasakan setiap hari. Peperangan antar bangsa, penganiayaan terhadap umat Allah, hingga krisis yang tampak tak terjelaskan, semua ini memiliki dimensi rohani yang nyata. Disinilah peran Mikhael menjadi relevan. Ia menegaskan bahwa peperangan rohani bukanlah ilusi, melainkan medan nyata yang terus berlangsung. Setiap kali musuh berusaha menggagalkan rencana Allah, Mikhael hadir sebagai intervensi ilahi. Kehadirannya adalah jaminan bahwa sekelam apapun kegelapan, selalu ada prajurit surgawi yang berjuang bersama umat Allah. Namun, penting dipahami bahwa kemenangan Mikhael tidak berasal dari dirinya. Kitab Yudas menyingkap hal ini. Ketika berhadapan dengan iblis, Mikhael tidak berkata, "Aku menegurmu," tetapi kiranya Tuhan menegurmu. Prinsip rohaninya jelas, kemenangan sejati hanya datang dari otoritas Tuhan. Hal ini juga berlaku bagi orang percaya. Kita sering mencoba melawan pergumulan rohani dengan kekuatan, disiplin, atau kecerdasan sendiri. Padahal, jika Mikhael, Panglima Bala Tentara Surga, saja tunduk kepada perintah Allah, terlebih lagi kita harus sepenuhnya bergantung padanya. Mikhael biasanya muncul di saat krisis, ketika umat Allah terjepit dan jalan keluar seakan tertutup. Daniel 12 ayat 1 menegaskan bahwa Mikhael akan bangkit membela umat dalam masa kesusahan besar. Kehadirannya adalah pengingat bahwa sebesar apapun kegelapan, terang Tuhanlah yang memberi keputusan akhir. Karena itu, peperangan rohani adalah panggilan untuk waspada. Kita tidak hidup di dunia netral, tetapi di tengah konflik tak kasat mata. Alkitab memanggil kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dan Mikhael adalah tanda bahwa Sang Pencipta tidak pernah meninggalkan umatnya. Selalu ada prajurit surgawi yang diutus untuk memastikan rencananya tergenapi. Akhirnya, seorang utusan surgawi menampakkan diri kepada Daniel. Malaikat itu mendapati dia lemah karena puasa dan pencariannya yang sungguh-sungguh. Ia berkata, "Sejak hari pertama engkau bertekad untuk mengerti dan merendahkan diri di hadapan Allahmu, perkataanmu telah didengar, dan aku datang karena perkataanmu itu. Tetapi Raja Kerajaan Persia telah melawan aku selama 21 hari. Namun Mikhael, salah seorang penghulu, datang menolong aku." Daniel ke-10 ayat 12-13. Perkataan ini membuka tabir bahwa di balik kekuatan politik ada kekuatan spiritual. Raja Persia di sini bukan manusia, melainkan kuasa kegelapan yang berusaha menghalangi rencana Allah. Selama 21 hari, ia menahan jawaban Tuhan hingga Mikhael turun tangan dan menerobos rintangan itu. Kisah ini menyingkapkan bahwa peperangan rohani bukanlah metafora, tetapi realitas.
Setiap kerajaan, sistem dan kekuasaan duniawi tidak lepas dari pengaruh kekuatan rohani, baik yang mendukung maupun yang melawan kehendak Allah. Mikhael muncul bukan sebagai penonton, melainkan panglima surgawi yang memimpin pasukan malaikat untuk menjamin rencana Tuhan terlaksana. Yang menonjol adalah ketekunan musuh. Mereka bertahan 21 hari. Ini menunjukkan bahwa serangan rohani sering terus-menerus, bukan sekadar sesaat. Namun di balik itu, kisah Daniel mengajarkan tentang doa. Daniel berdoa 3 minggu tanpa melihat hasil, padahal sejak hari pertama doanya sudah didengar. Penundaan itu bukan karena Tuhan diam, melainkan karena sedang ada pertempuran di alam roh. Betapa sering kita putus asa ketika jawaban doa tampak tertunda. Padahal justru di saat itu peperangan rohani sedang berlangsung. Efesus 6 ayat 12 menegaskan bahwa pergumulan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa rohani jahat. Mikhael menjadi tanda bahwa Allah mengutus bala bantuan surgawi demi membela umatnya dan memastikan kehendaknya tetap digenapi. Dalam Daniel 10 ayat 21, utusan surgawi menyebut Mikhael sebagai pemimpinmu, yaitu pelindung yang ditetapkan Allah untuk menjaga Israel. Perannya bukan sekadar sebagai pejuang, tetapi sebagai penjaga umat perjanjian agar mereka tidak dihancurkan oleh kuasa-kuasa rohani yang melawan Allah. Hal ini makin jelas dalam Daniel 12 ayat 1, di mana Mikhael disebut akan bangkit pada masa kesesakan besar untuk menjaga umat Allah. Dengan demikian, perannya melampaui sejarah masa lalu dan terus hadir hingga akhir zaman. Ia selalu muncul di saat krisis, membela umat yang setia. Kontras yang ditunjukkan Alkitab sangat tegas. Pemerintah dan penguasa dunia berusaha menentang rencana Allah, tetapi Mikhael tampil memastikan kemenangan surgawi. Gambaran ini menegaskan bahwa kita hidup di tengah peperangan rohani yang nyata dan doa serta tindakan iman kita turut ambil bagian di dalamnya. Namun penting diingat, Mikhael tidak bertindak dengan otoritasnya sendiri. Dalam Yudas 1 ayat 9, ketika berhadapan dengan iblis, ia hanya berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Artinya, kemenangan selalu berasal dari kuasa Allah. Dari kisah ini, kita belajar dua hal. Doa kita tidak pernah sia-sia, sekalipun jawabannya tampak tertunda. Ada peperangan rohani tak terlihat yang menyertai setiap doa kita. Kemenangan sejati hanya datang dari otoritas Allah, bukan dari kekuatan kita sendiri. Sama seperti Mikhael bergantung pada kuasa Tuhan, kita pun hanya menang melalui nama Yesus, Kitab Wahyu, kemudian menyingkapkan puncak dari semua ini. Mikhael memimpin pasukan surgawi melawan naga, yaitu iblis dan bala tentaranya. Inilah kepastian bahwa pada akhirnya kuasa Allah selalu mengalahkan kegelapan. Rasul Yohanes menuliskan dalam Wahyu 12 ayat 7-9 tentang peperangan besar di surga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya melawan naga, yaitu si ular tua, iblis yang menyesatkan seluruh dunia. Pertempuran ini menggambarkan momen unik di mana surga yang biasanya digambarkan penuh damai berubah menjadi medan perang. Kita diingatkan bahwa pemberontakan tidak dimulai di bumi, melainkan di surga ketika Lucifer, kerub yang diurapi, memberontak karena kesombongannya ingin menjadi seperti Allah. Yesaya 14, Yehezkiel 28. Wahyu menunjukkan puncak dari pemberontakan itu. Setan kalah total, kehilangan tempatnya di surga dan dibuang ke bumi. Hal ini mengandung makna penting. Pertama, setan bukanlah tak terkalahkan. Ia bisa menipu dan menekan, tetapi di hadapan kuasa Allah, ia pasti kalah. Mikhael memimpin pasukan surgawi sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk mengusir musuh. Kedua, peristiwa ini bersifat profetik.
Ketika setan dibuang ke bumi, ia tidak lagi bisa menuduh umat di hadapan Allah, tetapi justru mengamuk melawan mereka yang menaati firman Tuhan dan bersaksi tentang Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Menariknya, setiap kali Mikael muncul dalam Alkitab, itu selalu pada saat krisis besar. Dalam Perjanjian Lama, ia menghalau kuasa-kuasa yang menghalangi pesan Allah. Dan dalam Wahyu, ia memimpin peperangan surgawi yang menentukan. Ini menegaskan bahwa Mikael hadir di momen-momen kritis demi kemenangan umat Allah. Wahyu juga menyebut setan sebagai ular tua yang mengingatkan kita pada Kejadian 3 ketika ia menipu Hawa di Eden. Artinya, perang Mikael melawan naga bukan peristiwa terpisah, melainkan kelanjutan dari konflik purba yang berlangsung sepanjang sejarah manusia. Di satu sisi, naga melambangkan kekacauan, kebohongan, dan kehancuran. Di sisi lain, Mikael melambangkan ketertiban, kesetiaan, dan kuasa Allah. Inilah benturan antara kerajaan terang dan kerajaan gelap, dan Alkitab menegaskan kemenangan akhir adalah milik Tuhan. Kerajaan kegelapan melawan kerajaan terang, dan hasilnya sudah jelas, mereka tidak akan menang. Wahyu 12 ayat 11 menegaskan, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini menunjukkan bahwa kemenangan Mikael dan para malaikatnya hanya mungkin karena kemenangan Kristus di kayu salib. Darah anak domba adalah dasar dari semua kemenangan rohani. Mikael memang panglima perang, tetapi otoritas yang menjamin kemenangannya berasal dari pengorbanan Yesus. Tanpa salib, tidak ada kemenangan Mikael. Kisah ini juga berlaku bagi kita. Setan masih aktif di dunia, mengaum dan menuduh, tetapi kekalahannya sudah diputuskan. Ia marah karena tahu waktunya singkat, sehingga ia berusaha menghancurkan sebanyak mungkin sebelum akhir. Namun peperangan Mikael meneguhkan bahwa kemenangan sudah terjamin, kejahatan tidak akan menang. Mikael dalam kitab Wahyu bukan hanya sosok perang, tetapi juga pengharapan. Ia melambangkan kepastian bahwa umat Allah tidak sendirian. Ia memimpin bala tentara surga demi apa yang dikasihi Tuhan, sekaligus melindungi umatnya di masa sulit. Daniel 12 ayat 1 menegaskan pada waktu itu juga Mikael, pemimpin besar itu, akan muncul dan mendampingi anak-anak bangsamu, umatmu akan diselamatkan, yaitu setiap orang yang namanya tertulis dalam kitab itu. Dengan demikian, iman kita bukanlah pasif. Seperti Mikael yang berdiri teguh melawan naga, kita pun dipanggil untuk melawan musuh dengan iman yang hidup. Kemenangan sudah ada di dalam Kristus, dan itu memberi kita kekuatan untuk tetap teguh sampai akhir. Ayat ini bagaikan jendela masa depan. Daniel menyingkapkan masa kesusahan besar yang belum pernah terjadi, sebagaimana ditegaskan Yesus dalam Matius 24 ayat 21. Namun di tengah kekacauan itu, Mikael tampil bukan sekadar penonton, tetapi sebagai pembela umat Tuhan. Janji perlindungan bukan berarti bebas dari penderitaan. Alkitab menunjukkan bahwa perlindungan ilahi bukanlah ketiadaan pertempuran, melainkan kepastian bahwa di tengah pertempuran umat Tuhan tidak akan dikalahkan. Mikael berdiri sebagai perisai yang Tuhan angkat demi menjaga umatnya. Daniel menegaskan, mereka yang tertulis dalam kitab kehidupan akan dibebaskan. Keluaran 32, Wahyu 20 ayat 15. Perlindungan ini bukan umum, melainkan khusus bagi yang menjadi milik Allah. Mazmur 34 ayat 7 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Demikian pula di akhir zaman, Mikael menjamin bahwa serangan kegelapan tidak dapat menghapus nama umat Allah dari kitab kehidupan. Ia disebut Pangeran Agung yang membela anak-anak umat Tuhan, bukan hanya sebagai bangsa, tetapi juga pribadi. Allah mengenal setiap nama, setiap hati, setiap kehidupan. Kitab Wahyu menggambarkan setan yang menganiaya orang-orang yang menaati perintah Allah,
dan memiliki kesaksian Yesus, Wahyu 12 ayat 17. Dalam penganiayaan itulah peran Mikael menjadi sangat penting. Jaminan bahwa betapapun musuh menyerang, umat Allah tidak akan dikalahkan. Alkitab tidak pernah menggambarkan malaikat sebagai objek penyembahan atau pengabdian, melainkan sebagai hamba Allah yang diutus bagi mereka yang akan mewarisi keselamatan. Ibrani 1 ayat 14. Ini berarti Mikael melindungi manusia bukan atas inisiatifnya sendiri, melainkan sebagai bagian dari rencana Allah. Ia bertindak sesuai dengan kehendak Sang Pencipta dan campur tangannya selalu untuk memenuhi tujuan ilahi. Perspektif ini krusial karena sepanjang sejarah, banyak orang telah mengacaukan peran malaikat dengan sesuatu yang hampir independen, bahkan sampai memujanya. Namun, Kitab Suci menyatakan dengan jelas, kemenangan selalu milik Allah. Mikael adalah seorang pejuang dan pelindung, namun otoritasnya semata-mata berasal dari Tuhan. Ketika ia membela umat, ia hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan di atas takhta surgawi. Pada saat yang sama, gambaran ini membawa penghiburan yang luar biasa. Mengetahui bahwa Allah membangkitkan Mikael sebagai pembela umatnya, meyakinkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam pergumulan kita. Di masa-masa sulit, ketika segalanya tampak sia-sia, ada realitas tak kasat mata yang mengelilingi kita. Sebagaimana Elisa melihat gunung-gunung dipenuhi kuda dan kereta berapi di sekitar Dotan, 2 Raja-Raja 6 ayat 17, kita pun dapat percaya bahwa langit bergerak untuk kita. Sekalipun kita tidak dapat melihatnya, kehadiran Mikael mengundang kita untuk lebih percaya. Seringkali dalam menghadapi krisis, kita tergoda untuk percaya bahwa Allah telah melupakan kita. Namun, Kitab Suci meyakinkan kita bahwa tidak ada kelupaan di surga. Pada waktu yang ditentukan, Mikael muncul di puncak penderitaan ketika tampaknya tidak ada jalan keluar. Ia muncul sebagai tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Lebih lanjut, nubuat Daniel 12 menunjukkan kepada kita bahwa Mikael memiliki peran khusus di akhir zaman. Kemunculannya pada saat ini bukanlah suatu kebetulan, seolah-olah Allah ingin mengingatkan kita bahwa ketika sejarah manusia mencapai titik tergelapnya, Ia tidak akan membiarkan anak-anaknya tak berdaya. Akan ada penganiayaan, akan ada kesengsaraan, tetapi juga akan ada perlindungan. Kemenangan sudah tertulis, dan Mikael akan menjadi alat kemenangan itu. Aspek perlindungan ini juga menunjuk pada sesuatu yang lebih besar, penebusan akhir. Ketika Daniel berbicara tentang mereka yang akan diselamatkan karena mereka tertulis di dalam kitab, ia mengingatkan kita bahwa pemeliharaan Allah melampaui kehidupan duniawi. Perlindungan Mikael tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga rohani. Ia menjaga mereka yang menjadi milik Tuhan agar pada akhirnya mereka akan berdiri di hadapan takhta. Inilah jaminan terbesar, bukan hanya bertahan dari kesengsaraan, tetapi tetap setia sampai akhir dengan mengetahui bahwa nama seseorang tertulis di dalam kitab kehidupan. Dengan demikian, Mikael sebagai pelindung mengungkapkan kepada kita isi hati Allah. Ia bukan hanya Allah yang mengirimkan pesan, juga bukan hanya Allah yang menegakkan penghakiman, tetapi Allah yang peduli, yang menjaga, yang membangkitkan prajurit-prajurit surgawi bagi anak-anaknya. Pemeliharaan ini tidak membebaskan kita dari kesulitan, tetapi memastikan bahwa di tengah-tengahnya kita tidak akan dikalahkan. Ketika kita merenungkan perlindungan Mikael, kita dapat mengingat kata-kata pemazmur, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Mazmur 23 ayat 4. Tuhan menyertai kita dan mengutus malaikat-malaikatnya seperti Mikael untuk berperang bagi kita. Ini adalah ajakan untuk hidup dengan berani, menghadapi kesengsaraan, menyadari bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ketika kita berbicara tentang Mikael,
malaikat agung yang memimpin peperangan rohani, kita sering terkesan oleh kekuatan dan keberaniannya. Namun Alkitab menegaskan, semua otoritas Mikael bukanlah miliknya sendiri. Ia bukan ilahi, melainkan hamba yang setia. Yudas 1 ayat 9 menyingkapkan hal ini dengan jelas. Saat berselisih dengan iblis mengenai tubuh Musa, Mikael tidak berani bertindak dengan kuasanya sendiri, melainkan berkata, "Tuhan kiranya menghardik engkau." Bahkan penghulu malaikat pun bergantung penuh pada Tuhan. Mengapa tubuh Musa diperebutkan, kita tidak tahu pasti. Mungkin agar setan mengubahnya menjadi objek penyembahan berhala. Namun yang jelas, Mikael berdiri menjaga warisan itu, dan ia melakukannya bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan otoritas Tuhan. Pelajaran ini sangat penting bagi kita. Seringkali manusia merasa bisa melawan kejahatan dengan kemampuan sendiri, dengan kecerdasan, disiplin, atau keberanian. Tetapi jika Mikael saja tidak mengandalkan dirinya, apalagi kita? Kemenangan sejati hanya datang dari Tuhan. Yesus pun mengingatkan hal ini. Murid-murid diberi kuasa untuk mengusir setan bukan karena mereka kuat, tetapi karena nama Yesus. Lukas 10 ayat 19. Paulus menegaskan, "Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya." Efesus 6 ayat 10. Artinya, kuasa rohani bukan diperoleh dari siapa kita, tetapi dari siapa yang menyertai kita. Mikael menang karena ia bertindak dalam otoritas Tuhan. Demikian juga kita. Hanya melalui darah Kristus, kita dapat berdiri teguh menghadapi musuh. Perlengkapan senjata Allah, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, perisai iman, semua disediakan olehnya. Tugas kita hanya mengenakannya. Mikael, malaikat perkasa, menunjukkan teladan ini. Ia tidak bersandar pada kekuatannya sendiri, melainkan pada otoritas Allah. Kerendahan hatinya justru menjadi sumber kekuatannya. Kebesaran Mikael bukan terletak pada posisinya sebagai lawan setan, melainkan pada pengakuannya bahwa hanya Tuhan yang berkuasa mutlak atas kejahatan. Ia berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Bukan karena lemah, tetapi karena sadar bahwa kemenangan hanya datang dari Allah. Hal ini juga meluruskan kesalahpahaman. Mikael bukan untuk disembah. Alkitab jelas menegaskan, malaikat hanyalah hamba, bukan objek penyembahan. Wahyu 19 ayat 10. Mereka berperan sebagai utusan, pelindung, dan pejuang, tetapi selalu tunduk pada perintah Allah. Bagi kita ini sangat praktis. Dalam peperangan rohani sehari-hari, godaan, tuduhan, penindasan, kita tidak dipanggil untuk melawan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan otoritas Tuhan. Kenakan senjata Allah, andalkan firman-Nya. Seperti Yesus di padang gurun, jawablah setiap serangan dengan ada tertulis. Peperangan rohani bukanlah soal ego, melainkan soal otoritas. Tuhanlah yang menghardik, Tuhanlah yang menaklukkan, Tuhanlah yang menjamin kemenangan. Detail sederhana ini mengubah segalanya. Kita dibebaskan dari ilusi bahwa kita harus kuat sendiri. Sendirian, kita tidak sebanding dengan musuh. Namun bersama Kristus, kita lebih dari pemenang. Inilah yang dipahami Mikael. Ia tidak mengandalkan pedangnya atau posisinya sebagai malaikat agung, tetapi sepenuhnya pada Tuhan. Karena itu ia tak terkalahkan. Ia bertarung karena Tuhan mengutusnya. Ia menang karena Tuhan yang menetapkan kemenangan. Ia melindungi karena Tuhan memberinya misi. Semua tentang Mikael menunjuk pada kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kebenaran ini memberi kita harapan. Jika Mikael bergantung pada Tuhan, maka kita pun bisa menghadapi peperangan hidup tanpa takut. Kuncinya bukan menjadi kuat sendiri, melainkan berdiri teguh dalam kuasa Tuhan. Kemenangan bukanlah hasil usaha kita, tetapi kasih karunia-Nya. Alkitab menampilkan Mikael sebagai tanda bahwa umat Tuhan tidak pernah sendirian. Saat doa Daniel terhalang, Mikael datang menolong.
Dalam Wahyu, ia memimpin pasukan surga melawan naga. Dalam Daniel 12, ia berdiri membela umat Tuhan. Dan dalam Yudas 1 ayat 9, ia sendiri berkata, kiranya Tuhan yang menghardik engkau. Semua tindakannya selalu menunjuk kepada Allah, bukan kepada dirinya. Pesan ini jelas, peperangan rohani itu nyata. Setiap hari kita hadapi dalam godaan dan serangan terhadap iman kita. Namun kemenangan tersedia bagi mereka yang, seperti Mikhail, bersandar penuh pada otoritas Tuhan. Hidup Kristen bukanlah pasif, melainkan berjaga-jaga, doa yang tekun, iman yang teguh, dan keberanian melawan musuh dalam kuasa Tuhan. Paulus secara praktis menggambarkan kehidupan rohani dalam Efesus 6 dengan perlengkapan senjata Allah, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Semua ini melambangkan hidup yang bergantung kepada Allah dan kewaspadaan yang terus-menerus. Seperti Daniel yang menunggu 21 hari sampai Mikhail turun tangan. Kita pun harus belajar menanti. Meskipun tampak tidak ada jawaban, Allah tetap bekerja. Diam bukan berarti menyerah, melainkan bagian dari peperangan rohani yang tidak terlihat. Keberanian Mikhail mengingatkan kita untuk tidak takut pada musuh. Iblis itu nyata, licik, dan merusak, tetapi ia sudah dikalahkan. Naga tidak menang di surga, dan ia tidak akan menang di bumi. Daniel 12 menegaskan bahwa di akhir zaman, Mikhail akan bangkit membela umat Allah. Meski ada penderitaan dan penganiayaan, akan ada perlindungan. Dan yang terpenting, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, jaminan yang tidak bisa dihapus oleh musuh. Mikhail bukan sekadar tokoh Alkitab, melainkan pengingat bahwa kebaikan pasti menang atas kejahatan. Pertempuran rohani tidak sia-sia, karena kemenangan sejati milik Allah, bukan manusia atau malaikat. Hidup Kristen bermuara pada satu hal, percaya. Percaya pada darah anak domba, pada otoritas Allah, dan bahwa pertempuran sedang dimenangkan bagi kita. Pada waktunya, Mikhail akan bangkit, musuh diusir, dan orang beriman mewarisi hidup kekal. Kiranya kebenaran ini memberi kita keberanian, meneguhkan doa kita, dan menguatkan kita melawan godaan. Seperti Daniel, kita boleh berseru dan menanti dengan keyakinan bahwa jawaban pasti datang. Karena pada akhirnya Allah sendirilah yang berperang bagi kita, melindungi kita, dan membawa kita kepada kemenangan yang kekal.